Menteri Perhubungan Dadi Purwagandi memperkirakan pergerakan masyarakat selama Lebaran 2026 mencapai 143,91 juta orang atau sekitar 50,6% dari total penduduk Indonesia berdasarkan survei angkutan Lebaran ke 2026. Meski lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, potensi realisasi bisa lebih tinggi. Mengacu pada data Mobile Positioning Lebaran 2025 yang mencapai 154,62 juta orang. Menhub juga menyoroti dominasi mobil pribadi sebagai moda transportasi 53% dengan jalur Jakarta Cikampek menjadi titik kritis kepadatan. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pengaturan arteri dan pengendalian titik rawan kemacetan. Menteri Perhubungan Dadi Purwagandi memperkirakan pergerakan masyarakat selama Lebaran 2026 mencapai 143,91 juta orang atau sekitar 50,6% dari total penduduk Indonesia berdasarkan survei angkutan Lebaran ke 2026. Meski lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, potensi realisasi bisa lebih tinggi. Mengacu pada data Mobile Positioning Lebaran 2025 yang mencapai 154,62 juta orang. Menhub juga menyoroti dominasi mobil pribadi sebagai moda transportasi 53% dengan jalur Jakarta Cikampek menjadi titik kritis kepadatan. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pengaturan arteri dan pengendalian titik rawan kemacetan. Kami dari Kementerian Perhubungan juga menyiapkan beberapa diskon, diantaranya adalah untuk moda transportasi, kami menyiapkan mudik gratis untuk 34 tujuan provinsi dengan menggunakan 401 kendaraan bis. Kemudian kami juga menyiapkan tiket gratis untuk penumpang sebanyak 50.000 penumpang ekonomi, dan juga moda transportasi gratis, ada mudik gratis untuk kereta api jalur Pulau Jawa untuk lintas utara, lintas tengah dan selatan dengan target sekitar 28.182 penumpang. Kemudian terkait dengan bantuan pangan untuk memperluas daya beli dan memperkuat dari sisi demand side, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan, yaitu bentuk bantuan pangan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng selama 2 bulan. Target penerimanya adalah 35,04 keluarga penerima manfaat, yaitu masyarakat yang berasal dari desil 1 sampai dengan desil 4. Estimasi kebutuhan anggaran sebesar 11,92 triliun dan ini akan mulai disalurkan di bulan Ramadan atau Februari nanti. Dan Pemda maupun KL yang terkait diharapkan juga bisa mendukung kelancaran logistik untuk penyaluran bantuan pangan. PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026 diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Kemudian angkutan laut PT Pelni untuk periode 11 Maret sampai dengan 5 April diskon tarif sebesar 30% dari tarif dasar dan targetnya 445.000 penumpang. Demikian pula angkutan penyeberangan ASDP tanggal 12 sampai 31 Maret diskon tarif 100% dari jasa ke pelabuhan. Target jadi 100%-nya dari jasa ke pelabuhan. Kemudian targetnya adalah 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang. Dengan demikian diharapkan masyarakat sudah bisa mulai untuk memesan tiket untuk merencanakan pada hari Lebaran nanti. Kami menghimbau kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk menghimbau kepada seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan
pekerjaan dari lokasi lain atau yang disebut dengan work from anywhere. Hal ini dengan mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik para pemudik setelah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan. Pada tahun ini dalam rangka libur Hari Besar Nasional, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN. Diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Diskon tarif sebesar 30% dari tarif dasar dan targetnya 445.000 penumpang. Kemudian targetnya adalah 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang. Angkutan udara untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan diskon tarif antara 17-18% untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri, targetnya 3,3 juta penumpang. Kemudian pada waktu untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat dan memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur Hari Besar Keagamaan Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja khusus untuk ASN dan juga untuk pekerja swasta. Kita membuka jalur partisipasi seluas-luasnya untuk masyarakat. Jadi kami mengundang masyarakat untuk ikut memberikan usul maupun sanggah terhadap data-data penerima bansos. Penerima manfaat itu sifatnya dinamis karena kita berpedoman kepada data tunggal yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS. Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan kita tidak dapat, atau sebaliknya ada yang belum pernah mendapatkan, nah sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial. Sampai hari ini sudah kita salurkan lebih dari 17 triliun, sisanya akan menyusul untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini insya Allah sampai Lebaran, dan kami akan salurkan pada triwulan kedua nanti di bulan April, Mei, dan Juni. Pada tahun ini dalam rangka libur Hari Besar Nasional, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN. Diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Diskon tarif sebesar 30% dari tarif dasar dan targetnya 445.000 penumpang. Kemudian targetnya adalah 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang. Angkutan udara untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan diskon tarif antara 17-18% untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri, targetnya 3,3 juta penumpang. Kemudian pada waktu untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat dan memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur Hari Besar Keagamaan Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja khusus untuk ASN dan juga untuk pekerja swasta. Kita membuka jalur partisipasi seluas-luasnya untuk masyarakat. Jadi kami mengundang masyarakat untuk ikut memberikan usul maupun sanggah terhadap data-data penerima bansos. Penerima manfaat itu sifatnya dinamis
karena kita berpedoman kepada data tunggal yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS. Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan kita tidak dapat. Atau sebaliknya, ada yang belum pernah mendapatkan, nah sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial. Sampai hari ini sudah kita salurkan lebih dari 17 triliun. Sisanya akan menyusul untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini insya Allah sampai Lebaran, dan kami akan salurkan pada triwulan kedua nanti di bulan April, Mei, dan Juni.